Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan sebuah review buku yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Judul buku yang akan saya ulas pada kesempatan kali ini adalah Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Soo Hyang, seorang penulis dan pelatih komunikasi asal Korea Selatan. Buku ini merupakan salah satu karya pengembangan diri yang sangat populer karena isinya yang ringan namun dalam, penuh dengan tips praktis dan aplikatif untuk kehidupan sosial kita. Lalu, mengapa buku ini penting untuk dibaca? Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa berbicara itu adalah hal yang alami. Semua orang bisa berbicara, namun pada kenyataannya tidak semua orang bisa berbicara dengan baik. Banyak konflik, kesalahpahaman, bahkan retaknya hubungan terjadi bukan karena isi pembicaraan, melainkan karena cara penyampaian itu sendiri. Buku ini hadir sebagai panduan untuk memperbaiki cara kita berkomunikasi agar lebih sopan, lebih efektif, dan lebih empati. Penulis membuktikan bahwa berbicara bukan hanya perkara teknik, tapi juga soal rasa dan seni. Itulah mengapa judulnya sangat pas, Bicara Itu Ada Seninya. Tentang penulis di sini, Oh Soo Hyang adalah seorang praktisi komunikasi dan konsultan hubungan sosial di Korea Selatan. Ia memiliki pengalaman bertahun-tahun sebagai pelatih dalam bidang public speaking, komunikasi interpersonal, dan manajemen emosi. Buku ini lahir dari pengalamannya mendampingi banyak orang baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dunia kerja. Lalu, isi dan struktur buku ini terdiri dari 4 bagian utama yang setiap bagiannya membahas cara berbicara dalam konteks yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tiap bagian secara ringkas namun padat. Bagian yang pertama, berbicara yang membuat lawan bicara nyaman. Di bagian awal ini, penulis mengajak kita untuk menyadari pentingnya kenyamanan lawan bicara. Salah satu prinsip utamanya adalah berbicaralah bukan untuk membuat diri sendiri terdengar hebat, namun untuk membuat orang lain merasa berharga. Beberapa tips praktis yang diberikan di sini antara lain, dengarkan lebih dulu sebelum bicara. Jangan memotong pembicaraan orang lain. Hindari terlalu banyak menyela dengan cerita diri sendiri. Gunakan ekspresi wajah yang terbuka, tersenyum, dan ramah. Penulis juga menekankan bahwa mendengarkan adalah bagian dari seni berbicara. Bagian kedua, berbicara dengan elegan tanpa menyakiti. Seringkali kita merasa sudah berbicara dengan jujur, tetapi lawan bicara merasa tersinggung. Mengapa? Karena kita tidak peka terhadap perasaan orang lain. Dalam bagian ini, penulis mengajarkan cara menyampaikan kritik dengan cara yang halus, menghindari kata-kata yang tajam atau merendahkan, menjaga intonasi suara agar tidak terdengar marah atau sarkastik. Contohnya, saat ingin menegur teman yang sering terlambat, kita jangan langsung berkata, "Kamu tuh nggak pernah tepat waktu." Tapi cobalah diganti dengan kalimat seperti, "Aku tahu kamu sibuk." Tapi kalau kita bisa mulai tepat waktu, mungkin semuanya akan berjalan lebih lancar. Seni berbicara elegan berarti kita jujur tapi tetap menjaga hati orang lain. Lalu bagian ketiga, bagian selanjutnya adalah berbicara yang menyentuh dan membangun hubungan. Di bagian ini, Oh Soo Hyang
membahas bahwa kata-kata adalah jembatan hati. Kata-kata yang baik bisa mempererat hubungan, tapi kata-kata yang kasar bisa merusak seketika. Beberapa hal yang dibahas di bagian ini, pentingnya mengungkapkan rasa terima kasih walau untuk hal kecil. Kekuatan kata maaf untuk menyembuhkan luka batin. Cara menyampaikan empati seseorang mengalami kesulitan. Penulis mengajak kita untuk tidak pelit dalam menyampaikan pujian, dukungan, dan kasih sayang. Karena seringkali kata-kata positif yang kita tahan justru sangat dibutuhkan oleh orang lain. Lalu bagian yang keempat, berbicara yang meyakinkan dan berpengaruh. Ini adalah bagian yang membahas komunikasi di ruang publik dan profesional, seperti saat presentasi, rapat, atau memimpin tim. Beberapa teknik penting yang dijelaskan dalam hal ini. Pertama, gunakan kalimat pembuka yang menarik perhatian. Susun isi pembicaraan dengan logika yang jelas. Pembuka, isi, dan penutup. Lalu perkuat pesan dengan bahasa tubuh dan kontak mata. Jangan hanya fokus pada isi, tapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya. Namun penulis juga mengingatkan, jangan berusaha terlalu keras untuk terlihat pintar atau sempurna. Justru kesan yang tulus, jujur, dan bersahabat jauh lebih berpengaruh. Bagian yang kelima, kekuatan dan keunggulan buku ini berikut beberapa alasan kenapa buku ini sangat layak dibaca. Bahasanya ringan dan tidak menggurui. Buku ini ditulis dengan gaya yang mengalir dan mudah dipahami, seperti sedang mendengarkan nasihat dari teman. Contohnya konkret dan aplikatif. Penulis menyertakan banyak situasi kehidupan nyata yang sering kita alami, mengajak pembaca refleksi. Tidak hanya mengajari teknik, buku ini juga mendorong kita mengevaluasi cara bicara kita selama ini. Jadi tidak hanya fokus pada apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana dan kapan mengatakannya. Lalu apa kekurangan dari buku ini? Meski sangat bagus, ada beberapa hal yang bisa dianggap sebagai kekurangan dari buku ini. Tentu pertama, kontekstual budaya Korea. Beberapa contoh kasus terlalu mengakar pada budaya Korea sehingga kadang terasa kurang relevan dengan kultur Indonesia. Selanjutnya, kurang membahas komunikasi digital. Di era sekarang kita banyak berkomunikasi lewat teks, chat, atau media sosial dan lainnya. Namun bagian ini kurang mendapatkan perhatian dari buku ini. Namun kekurangan tersebut bisa dimaklumi dan tidak mengurangi nilai utama dari buku ini. Selanjutnya, pelajaran penting dari buku ini. Dari keseluruhan isi buku ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil. Salah satunya, berbicara adalah seni yang dipelajari dan dilatih. Kita semua bisa menjadi komunikator yang lebih baik. Ucapan yang baik bisa mengubah suasana hati, bahkan menyembuhkan luka. Lalu, komunikasi bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling peduli. Berani berbicara itu penting, tapi berani mendengarkan jauh lebih penting. Dan sebagai penutup dan rekomendasi, kenapa buku ini mesti dibaca? Karena salah gua. Terakhir, penutup dan rekomendasi. Sebagai penutup, saya ingin merekomendasikan buku Bicara Itu Ada Seninya kepada siapa saja, baik pelajar, mahasiswa, guru, pemimpin organisasi, maupun siapapun yang ingin memperbaiki hubungan sosialnya. Karena di dunia yang semakin sibuk ini, kemampuan berbicara dengan baik adalah salah satu keterampilan hidup yang sangat penting.
Jika kita bisa menguasai seni berbicara, maka kita bisa lebih dipercaya orang lain. Menjadi pendengar yang lebih baik, menghindari konflik yang tidak perlu, lalu dan tentunya membangun hubungan yang lebih sehat dan hangat. Akhir kata, mari renungkan satu kalimat dari buku ini. Bukan banyaknya kata yang menentukan kedalaman komunikasi, tapi ketulusan dan kepekaan di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga review buku ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bijak dalam berbicara. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.